Mengapa blackout atau padam massal listrik Sumatera kembali terjadi? Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, sebanyak 5 orang dilaporkan meninggal dunia ketika mati listrik di Sumatera karena keracunan karbon monoksida dari genset dan tenggelam di sungai. Kemudian sejumlah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengaku rugi secara finansial akibat padamnya listrik yang lama. Kedua, Direktur Utama PT Perseroan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasojo meminta maaf kepada masyarakat. Dia menyatakan padamnya listrik di Sumatera karena cuaca buruk yang mengakibatkan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai, Jambi, dan menimbulkan efek domino ke wilayah lain di Sumatera. Sementara itu, Bareskrim Polri mengumumkan tidak ada sabotase terkait padamnya listrik di Saentero, Sumatera. Dugaan sementaranya mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrim yang mengganggu sistem kelistrikan. Ketiga, Ketua YLKI Niti Emiliana menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan adanya kejadian ini. Niti menegaskan adanya kewajiban kompensasi dari penyedia listrik selama realisasi mutu pelayanan tidak sesuai standar. Keempat, pakar kebijakan publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan kondisi yang terjadi di Sumatera bukan yang pertama kali terjadi. Wahyudi menyinggung mengenai hasil audit PLN. Hasil audit biasanya menunjukkan kegagalan infrastruktur transmisi tegangan tinggi akibat tidak adanya sistem cadangan dari sistem tunggal yang berjalan. Ini juga menunjukkan kelemahan tata kelola dalam keadaan darurat, ujar Wahyudi. Hal ini bentuk dari kinerja yang kurang efisien, kurang profesional, dan kurang mengutamakan kepentingan konsumen. Kelima, media Wahyudi Askar dari Lembaga Kajian Selios mengungkapkan bahwa kebijakan PLN terkait sistem tunggal tanpa cadangan yang diterapkan di Sumatera perlu dievaluasi. Pemicu lainnya juga berkaitan dengan tata kelola PLN yang buruk, terutama dalam hal monitoring infrastruktur SUTET. Selain itu, ia berpendapat terlalu banyak pengeluaran PLN yang bukan untuk perluasan dan perbaikan jaringan. Unit cost PLN bukan untuk perbaikan, tapi untuk menggaji komisaris, memberi tantim atau bonus pada para manajer, dan hal-hal lain yang tidak mendesak, kata Wahyudi. Dilansir dari Kompas.com, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi sebesar lebih dari 435 miliar rupiah dalam setahun berdasarkan situs resmi perusahaan. Ini belum termasuk gaji komisaris. Dengan asumsi besaran tersebut dibagi dengan jumlah direksi sebanyak 10 orang, penghasilan per direktur bisa mencapai 4 miliar rupiah lebih per tahun atau sekitar 377 juta rupiah per bulan. Belum lagi tantimnya yang bisa puluhan miliar. Perlu dicatat juga PLN saat ini memiliki hutang sebesar 773 triliun rupiah per 2025. Keenam, menurut pakar sistem tenaga listrik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Insinyur Rahmat Adi Prasetya Al-Hasibi, akar masalah blackout massal yang melumpuhkan 8 provinsi di Sumatera bukan semata akibat putusnya satu kabel transmisi di Jambi. Hal itu adalah cerminan kelemahan sistemik pada desain jaringan kelistrikan yang sudah berlangsung lama dan belum diselesaikan secara mendasar. Ketujuh, lebih dari sekedar masalah teknis dan kebijakan dalam paradigma ideologis Islam, energi termasuk listrik di dalamnya terkategori kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Negara harus mengelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan publik, haram diserahkan ke swasta baik lokal atau asing. Faktanya, dalam berbagai kebijakan PLN, sejak perubahan perusahaan dari perusahaan umum menjadi perseroan atau PT, setelah Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 37 tahun 1992 tentang penyediaan listrik oleh swasta, hingga terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan, di mana gagasan swastanisasi terus muncul, yaitu adanya keinginan pemerintah untuk swastanisasi kelistrikan Jawa Bali dengan program unbundling vertikal, yaitu pemisahan proses bisnis kelistrikan PLN menjadi unit-unit terpisah untuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Hal itulah yang membuka jalan bagi swasta untuk menguasai bahkan mendominasi produksi listrik. So, Pak Presiden, sampai kapan privatisasi atau swastanisasi atau liberalisasi kelistrikan dibiarkan? Paham sampai di sini? Salam melek politik.